Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin matin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Wa ashabu simali ma ashabu simal fi samumin wa hamimin wa dhillim yahmumin la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala hinzil azim wa kanu yakuluna idha mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utun awa abauna al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sadaqallahul azim. Lagi. Bal inna lamawwahuna bal nahnu
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tasarrafun fa antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Law sya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Wala uqsimu bimawaqi'il nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun min rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin yarjawnaha in kuntum sadiqin. Wa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Wasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqiah ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah Al-Azim yang Maha Agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka Allah bersumpah demi tempat keluarnya nujum atau beredarnya nujum. Apa nujum dulu? Bintang-bintang diartikan apa dulu? Diartikan apa? Gerentek atau ide yang muncul. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sesungguhnya sumpahnya Allah yang di depan itu adalah kosamun, sumpah kosam, sumpah yang sebetul-betulnya sumpah yang dampaknya sangat besar. Lau ta'lamuna 'azim, jikalau kalian semua mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, kejadian itu semua laqur'anun karim, berada di dalam Al-Qur'an yang mulia. Jadi tertulis di dalam Al-Qur'an sumpahnya Allah demi bintang-bintang, demi waktu. Sumpahnya Allah tertulis di dalam Al-Qur'an. Innahu, dan sesungguhnya kejadian tadi, sumpah tadi itu laqur'anun karim, terdapat di dalam Al-Qur'an yang agung, yang mulia. Jadi Quran itu mulia.
Dan siapa orang yang mempelajarinya juga mulia. Dan siapa orang yang mengajarkannya juga mulia. Pokoknya yang identik, yang berhubungan dengan Al-Quran pasti orang mulia. Yang menurunkan siapa? Allah yang maha mulia. Melalui siapa? Malaikat Jibril, juga malaikat yang mulia. Yang menerima siapa? Makhluk yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini yang berhubungan dengan Al-Quran mulia. Orang yang mempelajari Al-Quran mulia. Orang yang mempelajarkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran juga mulia. Kata Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatku yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allah bilang seperti itu, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad juga bilang seperti itu. Jadi yang berhubungan langsung dengan Al-Quran mulia. Mulai dari yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah yang maha mulia, Allahul Karim. Malaikatnya mulia, Karim juga. Malaikat Jibril alaihissalam. Yang menerimanya juga makhluk yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran juga mulia. Fi kitabim maknun. Dan kitab yang asli, berada di kitab yang asli, yang maknun, yang terjaga. Di Al-Quran yang asli itu berada, tertulis di kitab yang asli, yang terjaga. Di mana? Di Lauhul Mahfuz, yaitu Al-Quranul Mubin. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak bisa menyentuhnya. Al-Quranul Mubin tadi tidak ada yang dapat bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali Allah mensucikan jiwanya. Jadi yang bisa tahu kitab yang maknun, yang terjaga di Lauhul Mahfuz, Al-Quranul Mubin, yang bisa menyentuhnya, bisa memahaminya, bisa membacanya, hanya orang-orang yang jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Perantara siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang menyucikan? Maha suci, subhanallah. Maha suci Allah. Kita sebagai umatnya, kalau juga disucikan jiwa kita oleh Allah, kita juga bisa membacanya, bisa memahaminya, dan bisa menyentuhnya. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan kitab Al-Quran tadi dari siapa? Mir rabbil alamin, dari Rabbnya seluruh alam. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Tanya ini, apakah dengan peristiwa yang baru, dengan berita-berita yang baru, kamu tetap mendustakannya, tetap tidak percaya, tidak mempercayainya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ini masalah rizki yang sering banyak ulama, kiai menyarankan kepada kita
untuk memperbanyak membaca surat Al-Waqiah agar kita bisa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taj'aluna rizqakum, dan kamu menjadikan rizki yang aku berikan kepada kalian itu annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian itu mendustakannya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, kepada manusia, kebanyakan rezeki itu dibuat untuk mengingkari Al-Quran. Jadi orang yang fasik sekalipun dapat rezeki dari Allah. Itu karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, yang memberikan rahmat, memberikan nikmat ke seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Seandainya manusia itu menyadari bahwa semua rezeki yang diterimanya itu berasal dari Allah, terus meningkatkan keimanannya, terus meningkatkan ketakwaannya, pastilah dia menjadi orang yang terdepan, yang dinomor satukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kebanyakan orang rezeki yang didapatkan malah digunakan untuk melawan Allah, enggak ibadah, enggak sholat, menentang Allah. Rezeki nikmat yang terhebat yang kebanyakan orang mendustakannya diterangkan kemarin di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu rezeki yang mana? Rezeki kehidupan, rezeki bahwa kita masih diberi hidup, disambungi hidup oleh Zat yang maha hidup. Jadi kalau sudah kaya, kalau sudah berkecukupan, kebanyakan orang melupakan itu, mengentengkannya, kadang tidak pernah mau untuk tunduk beribadah kepada Allah. Kalau ditanya, loh kok enggak ibadah? Ngapain ibadah? Loh kamu kan sudah diberi rezeki yang banyak. Kalau aku enggak kerja, enggak akan aku dapat rezeki. Seperti itu jawabannya. Mendustakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Falaula idza balagatil hulqum. Ditantang sama Allah. Kalau kamu memang betul-betul hebat, memang betul-betul benar, falaula idza balagatil hulqum, maka cegahlah. Apanya yang dicegah? Idza balaga, tatkala nyawanya sudah sampai, balagatil hulqum, di kerongkongan. Kalau kamu memang betul-betul benar dengan keyakinanmu itu, coba tatkala nyawanya sudah berada di kerongkongan, bisa enggak kamu mencegahnya? Misalkan kamu sudah ditakdirkan meninggal hari ini, bisa enggak kamu mencegahnya? Ditantang seperti itu sama Allah. Karena nikmat yang terhebat, nikmat yang luar biasa, yang sering kita lupakan, memang nikmat atau rezeki berupa kehidupan ini. Makanya tatkala rezekinya Allah sering didustakan oleh makhluk-makhluknya karena kesombongannya, karena kecongkaannya, atau bahkan meremehkan terhadap petunjuk-petunjuk yang berasal dari Al-Quran. Allah menantang, falaula idza balagatil hulqum. Coba cegah tatkala nyawamu sudah nyampe di kerongkongan, coba cegah. Wa antum hina idzin tandurun, dan kamu pasti tahu, pasti melihat banyak makhluk-makhluk yang sudah diwafatkan oleh Allah.
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari ilaihi minkum, kepada kalian semua, walakin la tubsirun, sayangnya kalian tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Jadi Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Menandakan apa itu? Allah sedang menghidupi kita. Makanya kita hidup karena sedang dihidupi oleh Allah, Zat yang maha hidup. Paham ya? Paham enggak? Gak bisa dilihat memang. Bisa enggak melihat nyawa sampai itu? Gak bisa. Keluar masuknya nafas itu loh. Bisa enggak dilihat itu? Tidak bisa. Cuma bisa dirasakan. Jadi kita harus mengingat, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ini sebagai pengingat, az-zikr, sebagai pengingat, sebagai zikir bahwa kita adalah makhluk yang sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup. Makanya kita hidup. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan Al-Quran sebagai as-shifa, penyembuh dari apa? Penyakit hati, dendam, marah, benci, dengki, syirik. Kalau kita sering membaca Al-Quran, sering mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, insya Allah jiwa kita oleh Allah akan disucikan, akan dibersihkan dari yang kotor-kotor, dari jiwa yang kotor, dari hati yang berpenyakit. Allah bersihkan itu, sehingga nanti kita bisa mengetahui, memahami Al-Quran. Jadi petunjuk dari Allah itu tidak bisa nyampe kepada orang yang jiwanya kotor. Pastinya petunjuk dari Allah itu akan nyampe kepada jiwa yang bersih. Kalau kita mau dibersihkan jiwa kita oleh Allah, makanya sering-seringlah kita mempelajari Al-Quran, karena yang kita pelajari adalah hal kemuliaan. Al-Quran itu mulia, yang mempelajari mulia, yang mengajarkannya mulia, yang diturunkan kepada makhluk yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, juga malaikat yang mulia, diturunkan oleh Rabbul Alamin, Allah yang maha mulia. Pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia, karena diturunkan oleh Zat yang maha mulia, perantara malaikat yang mulia, dan diterima oleh makhluknya yang mulia, dan yang belajar Al-Quran juga orang yang mulia, dan yang mengajarkan juga orang yang mulia. Dan pastinya jiwanya juga ikut dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah jiwanya bersih, kalau jiwanya sudah mulia, pastinya kelakuan kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari juga mulia. Makanya tatkala Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, "Hai Amirul Mukminin, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa sih?"
dijawab sama Aisyah radhiyallahu anha, khuluqul Quran, khulquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kita supaya bisa meniru akhlaknya Rasulullah, perbanyak untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran juga as-syifa, akan mengobati hati kita yang keras, yang membatu, agar bisa lembut menerima petunjuk dari Allah. Akan mengobati hati yang berpenyakit, akan menyembuhkan hati yang berpenyakit, dan juga mensucikan jiwa kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dapat memahami Al-Quran dengan cara memperbanyak mempelajari Al-Quran, sehingga jiwa kita oleh Allah dibersihkan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah